Pagi itu matahari menyelinap lembut lewat tirai jendela kamar. Aku terbangun dengan rasa lelah yang masih menggantung. Malam tadi anakku, Aruna, beberapa kali terbangun karena mimpi buruk. Aku masih ingin rebahan, tetapi tangisan kecilnya dari kamar sebelah memaksaku bangun. Aruna, sabar ya, Mama datang, ucapku pelan, mencoba menenangkan meski suaraku sendiri serak. Saat aku masuk kamar bayi, aku mendapati Siska, babysitter kami, sudah berdiri di sana. Tubuhnya mungil, rambutnya selalu diikat ekor kuda, wajahnya polos, setidaknya begitu kesan yang ingin ia tunjukkan. Pagi, Mbak, katanya sambil tersenyum. Aruna sudah bangun dari jam 6. Saya lagi gendong-gendong biar tenang. Aku tersenyum sekadarnya. Terima kasih, Siska. Kamu memang rajin sekali. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang selalu sedikit berlebihan kalau sedang berbicara, entah itu senyum yang terlalu lebar atau nada suara yang dibuat manja. Selama ini aku berusaha menyingkirkan prasangka buruk. Bukankah aku yang mempekerjakannya? Bukankah tugasku mempercayainya menjaga anakku? Namun sejak beberapa bulan terakhir, aku sering merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu suamiku, Raka, sarapan buru-buru. Seperti biasa, ia duduk di meja makan dengan ponsel tak pernah lepas dari genggamannya. Sayang, kamu nggak makan roti? Tanyaku sambil menuangkan teh hangat. Nanti aja. Aku buru-buru, ada meeting pagi, jawabnya, nyaris tak menoleh. Aku duduk di hadapannya, memperhatikan caranya mengetik cepat di layar ponsel. Entah kenapa aku merasa dia lebih sibuk dengan sesuatu yang bukan urusan kantor. Meeting apa? Kok dari semalam kelihatannya sibuk banget, tanyaku basa-basi. Ya biasalah, klien baru, jawabnya singkat, lalu menyesap kopi. Aku mengangguk. Dari dapur, Siska muncul sambil membawa piring tambahan. Pak Raka, mau tambah telur dadar? Saya baru bikin, katanya dengan nada yang, entah kenapa terdengar terlalu lembut. Aku memperhatikan cara Raka menoleh, sekilas senyum di bibirnya, lalu menolak dengan sopan. Nggak usah, SIS. Sudah cukup. Siska tersipu kecil, lalu kembali ke dapur. Aku memandangi interaksi itu sambil menggenggam cangkir teh. Ada sesuatu yang terasa salah, meski tidak ada yang nyata-nyata salah. Setelah Raka berangkat kerja, aku dan Siska sama-sama sibuk mengurus rumah. Aku mencoba menyingkirkan pikiran aneh, tapi bayangan tatapan mata mereka tadi tidak mau hilang. Saat sedang melipat pakaian, aku bertanya pada Siska. Kamu betah kerja di sini, SIS? Betah, Mbak. Aruna juga lucu, saya senang ngerawat dia. Aku tersenyum kecil. Kalau kamu ada apa-apa, jangan sungkan bilang ya. Atau kalau ada rencana pulang kampung, kasih tahu jauh-jauh hari. Siska terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kebetulan, Mbak, saya memang mau izin. Mungkin minggu depan saya harus pulang kampung 2 minggu. Ada urusan keluarga? Aku berhenti melipat pakaian. Oh, gitu? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Baru kepikiran, Mbak. Soalnya adik saya nikahan, jadi sekalian pulang. Aku mengangguk. Wajar saja. Tapi entah kenapa aku merasa waktunya terlalu pas, terlalu kebetulan. Malamnya, setelah Aruna tidur, aku duduk bersama Raka di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi kami berdua sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku ada kabar, katanya tiba-tiba. Apa? Tanyaku. Minggu depan aku harus dinas keluar kota. Mungkin sekitar 2 minggu. Aku menoleh cepat. 2 minggu? Kemana? Ke Surabaya, terus lanjut ke Malang. Banyak proyek yang harus ditangani langsung. Aku menelan ludah. Babysitter minta cuti 2 minggu, suami juga pamit dinas 2 minggu, dan waktunya sama persis. Kebetulan? Atau sesuatu yang lebih? Aku tersenyum paksa. Ya sudah, kalau memang urusan kerja, hati-hati di jalan. Tapi Aruna nanti siapa yang jagain kalau Siska cuti? Cari babysitter pengganti aja dulu. Kan banyak biro penyedia jasa. Aku mengangguk lagi. Tapi dalam hati, curigaku semakin kuat. Keesokan harinya, aku mencoba lebih peka. Aku memperhatikan gerak-gerik Raka dan Siska. Aku sengaja keluar masuk kamar,
Dapur, ruang tengah, mengamati dari jauh. Ada satu momen kecil yang membuat darahku berdesir. Saat aku pura-pura sibuk di halaman, aku melihat dari jendela, Raka dan Siska berdiri di dapur. Raka menyerahkan sesuatu kecil, mungkin kertas atau kartu. Siska menerimanya dengan wajah sedikit gugup, lalu cepat-cepat menyelipkannya ke saku. Saat aku masuk, mereka langsung terdiam. "Kalian ngomongin apa?" tanyaku datar. Raka tersenyum santai. "Cuma nitip belanjaan. Aku minta Siska beli vitamin buat Aruna." "Oh," jawabku sambil menatap Siska. Ia mengangguk buru-buru. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar belanjaan. Beberapa hari berikutnya, aku semakin sering menemukan hal-hal ganjil. Ponsel Raka lebih sering terkunci. Pesan yang masuk kadang membuatnya tersenyum sendiri. Suatu malam, ketika ia tertidur lelap, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Tapi sayang, ada password tambahan. Aku mencoba mendekat ke wajahnya untuk membuka dengan sidik jari, tapi ia terbangun tiba-tiba. "Kamu ngapain?" tanyanya curiga. Enggak. Cuma mau matikan alarm." "Bikin berisik," jawabku gugup. Ia menatapku sebentar, lalu balik tidur. Tapi aku tahu ia mulai waspada. Sementara itu, Siska semakin sering menerima telepon diam-diam. Kadang ia keluar rumah dengan alasan membuang sampah atau menjemur pakaian, tapi ponsel di telinganya jelas menyiratkan percakapan serius. Aku mencoba mendengarkan sekali waktu. Dari balik pintu, samar-samar terdengar. "Iya, aku juga nggak sabar, 2 minggu aja kok, nanti kita bebas." Aku tertegun. Siapa yang ia maksud? Bebas untuk apa? Ketika aku menegurnya, ia buru-buru memutuskan panggilan. "Siapa tadi?" tanyaku. "Teman lama, Mbak." "Nggak penting," jawabnya cepat. Aku menatapnya dalam. Ia menunduk, pura-pura sibuk melipat pakaian. Hari demi hari, kecurigaanku semakin menggunung. Aku merasa seperti terjebak di dalam rumah yang penuh rahasia. Aku mencoba menceritakan keresahan ini pada sahabatku, Lila. "Kamu jangan terlalu mikir negatif dulu," kata Lila saat kami bertemu di kafe. "Mungkin memang kebetulan, suamimu dinas, babysitter cuti. Tapi, Lil, terlalu pas. Mereka bahkan kayak punya kode sendiri. Aku bisa rasain." Lila menggenggam tanganku. "Kalau kamu yakin ada yang salah, jangan buru-buru marah. Kumpulin bukti dulu. Jangan sampai kamu dituduh paranoid." Aku menghela napas. "Iya, aku akan cari tahu." Malam itu aku pulang dengan pikiran yang semakin penuh. Saat masuk rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tengah. Raka dan Siska duduk berdekatan, menonton acara komedi di televisi. Ketika mereka menyadari aku datang, keduanya langsung merenggang. Aku berdiri kaku. "Kalian akrab sekali, ya?" Raka tertawa kecil. "Namanya juga nonton acara lucu. Masa nggak boleh ketawa bareng?" Aku tak menjawab. Aku langsung menuju kamar, meninggalkan mereka. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang menjadi titik balik kecurigaanku. Saat sedang merapikan meja kerja Raka, aku mendapati amplop coklat kecil. Isinya selembar kertas dengan cap KUA. Tanganku gemetar saat membaca tulisan itu. Nama Raka tercantum di sana, dan nama Siska. Aku hampir pingsan. Jadi benar dugaanku. Mereka sudah menikah diam-diam. Jantungku berdegup kencang, napasku sesak. Dunia seakan runtuh menimpa kepalaku. Aku duduk di lantai, menangis terisak. Namun setelah beberapa saat, air mataku berhenti. Berganti dengan rasa marah dan tekad dingin. Kalau mereka pikir aku tidak tahu, mereka salah besar. Kalau mereka pikir bisa bersenang-senang di atas penderitaanku, mereka akan menerima balasan. Aku berdiri, menggenggam kertas itu erat. Dalam hati aku berjanji, ini baru permulaan. Aku duduk di kamar dengan amplop coklat itu masih dalam genggaman. Tanganku dingin, keringat mengucur dari pelipis meski kipas angin berputar kencang. Kertas dengan cap KUA seakan membakar mataku. Nama suamiku tercetak jelas, Raka Pratama. Dan di bawahnya, nama yang selama ini kupanggil dengan santai, Siska Wulandari.
Aku menutup mulut dengan tangan agar tangisku tidak terdengar keluar. Di luar kamar, kudengar suara Siska meninabobokan Aruna. Suaranya lembut, penuh kasih, seolah ia malaikat penjaga. Tapi sekarang aku tahu, di balik wajah polos itu, ada pengkhianatan yang paling kejam. Ketika malam tiba, aku memandang wajah Raka yang tidur di sampingku. Rasanya asing. Dulu aku selalu merasa hangat melihatnya tidur tenang, kini yang kurasa hanyalah jijik. Aku ingin menamparnya, membangunkannya, menunjukkan kertas itu ke wajahnya. Tapi aku menahan diri. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku teringat ucapan Lila, kumpulin bukti dulu. Jangan sampai kamu dituduh paranoid. Aku harus tenang. Harus pintar. Keesokan harinya, aku berpura-pura seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengantar Aruna ke ruang bermain, dan bercakap ringan dengan Siska. Tapi hatiku penuh tanya. "SIS, kamu beneran mau cuti 2 minggu?" Tanyaku sambil memotong buah. "Iya, Mbak. Maaf ya, ganggu. Tapi saya harus pulang," jawabnya dengan suara pelan. "Kalau begitu, kamu kapan berangkat?" "Minggu depan, Mbak. Pas tanggal yang sama Pak Raka dinas." Aku tersenyum datar. Tentu saja. Hari-hari berikutnya kuisi dengan mengamati. Aku mencari celah untuk mengetahui rencana mereka. Suatu malam, ketika Raka mandi, aku mengambil ponselnya. Kali ini aku berhasil menggunakan sidik jarinya saat ia terlelap. Begitu layar terbuka, jantungku berdetak kencang. Ada sebuah aplikasi chatting tersembunyi, bukan aplikasi umum, tapi aku bisa menemukannya di folder rahasia. Aku membukanya, dan seketika dunia runtuh lagi. "Raka, sayang, aku udah pesen hotel di Bali. Villa pinggir pantai, 2 minggu. Kita bisa bebas tanpa gangguan." "Siska, aku nggak sabar, Mas. Nanti kalau udah di sana, kita kayak pasangan beneran, kan?" "Raka, kita memang pasangan beneran. Kita udah sah. Jangan takut." Tanganku gemetar membaca tiap kata. Jadi benar. Mereka bukan hanya selingkuh, tapi sudah menikah. Dan kini mereka merencanakan bulan madu ke Bali. Aku hampir membanting ponsel itu, tapi kutahan. Aku harus mengendalikan diri. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap lebih lembut, meski dalam hati membara. "Mas, jadi dinas minggu depan?" tanyaku saat sarapan. "Iya, udah fix," jawabnya sambil menyuap roti. 2 minggu? "Iya. Kamu jaga diri sama Aruna, ya." Aku menatapnya lama. Ingin rasanya berteriak, "Kau bukan dinas, kau bulan madu dengan babysitter kita." Tapi bibirku terkunci. Siska yang duduk tak jauh dari kami hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan bubur Aruna. Tapi aku melihat sudut bibirnya terangkat, senyum kecil yang membuat darahku mendidih. Hari itu aku memutuskan untuk mengunjungi KUA. Aku membawa kertas bukti itu sebagai alasan. Petugas KUA sempat terkejut melihatku. "Ibu ingin apa dengan berkas ini?" Aku menahan air mata. Saya hanya ingin memastikan, apakah benar ada pernikahan atas nama ini. Petugas membuka buku catatan, lalu mengangguk. "Ya, benar. Pernikahan tercatat resmi. Mereka datang beberapa bulan lalu." Dadaku sesak. Jadi benar-benar sah. Suamiku menikah dengan babysitter kami. Aku keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Dunia seakan mengejekku. Aku ingin berteriak, tapi hanya bisa menggenggam kuat kertas itu. Malamnya aku menelpon Lila. Suaraku parau menahan tangis. "Lil, dugaanku benar. Mereka sudah menikah. Sah di mata hukum." Lila terdiam lama di ujung telepon. "Ya Tuhan, jadi selama ini mereka membohongi kamu?" "Iya, dan mereka mau bulan madu ke Bali, Lil. 2 minggu." Aku mendengar Lila menghela napas panjang. "Kamu mau apa sekarang?" Aku ingin menghancurkan mereka. Aku nggak bisa biarin mereka bahagia di atas penderitaanku." Lila mencoba menenangkanku. "Jangan gegabah. Pikirkan baik-baik. Kamu punya anak. Kamu harus pastikan rencanamu nggak balik nyakitin diri sendiri." Aku menutup mata. "Tenang, Lil. Aku nggak akan ceroboh.
Aku akan pastikan mereka merasakan pahitnya pengkhianatan. Hari-hari menuju keberangkatan mereka terasa panjang. Aku memerhatikan tiap detail, mencatat apa yang bisa kulakukan. Raka mulai sibuk packing, meski pura-pura itu untuk dinas. Siska juga diam-diam menyiapkan koper. Suatu malam aku masuk kamar Siska saat ia mandi. Di atas ranjangnya ada tiket pesawat. Aku mengambil foto cepat dengan ponselku. Tiket atas nama Siska Wulandari dengan tujuan Denpasar. Aku tersenyum miris. Akhirnya aku punya bukti nyata. Semakin dekat hari H, semakin jelas mereka menyusun kebohongan. Aku beneran harus ke Surabaya besok, kata Raka sambil mengecup keningku. Ya sudah, hati-hati ya, Mas, jawabku manis, menahan amarah. Siska pun pamit dengan wajah polos. Mbak, saya berangkat besok pagi. Doain perjalanan saya lancar ya. Aku tersenyum kaku. Tentu. Jaga diri baik-baik. Dalam hati aku berkata, pergilah. Nikmati kebohongan kalian. Aku akan pastikan bulan madu kalian jadi bulan madu paling menyakitkan. Setelah mereka pergi, aku langsung bergerak. Aku menjual rumah. Prosesnya lebih cepat dari perkiraan karena aku sudah menyiapkan calon pembeli sejak lama. Aku juga menarik semua aset yang ada atas nama Raka. Aku tahu nomor rekening, kartu kredit, bahkan akses ke tabungan bersama. Semua kutarik, kecuali sedikit uang yang kusisakan. Biar mereka bisa makan sekadarnya, tidak lebih. Aku memblokir nomor mereka dari semua ponsel dan akun. Aku ingin mereka panik saat menyadari tak ada jalan pulang yang mudah. Malam-malamku penuh perasaan campur aduk. Antara sakit hati, marah, dan kepuasan kecil karena rencanaku mulai berjalan. Aku membayangkan mereka tiba di Bali, awalnya bahagia, lalu perlahan panik saat kartu mereka ditolak, saat rekening kosong, saat uang hanya cukup untuk penginapan murahan dan makanan seadanya. Aku membayangkan wajah Siska yang terbiasa hidup nyaman di rumahku, kini harus tidur di kamar pengap dengan nyamuk beterbangan. Aku membayangkan Raka yang biasa naik pesawat nyaman, kini harus memikirkan ongkos kapal murahan untuk pulang. Dan aku tersenyum. Tapi di balik semua itu, ada rasa perih yang masih menusuk. Aku sering menangis diam-diam saat memandangi Aruna. Maafkan Mama, Nak, bisikku. Papa MU sudah hancurkan kepercayaan Mama. Tapi Mama janji, kamu gak akan kekurangan kasih sayang. Aruna tersenyum kecil dalam tidurnya. Senyum itu memberiku kekuatan. Aku tahu, aku harus melangkah. Aku harus membangun hidup baru, tanpa mereka. Beberapa hari setelah mereka pergi, aku pindah ke rumah baru. Lebih megah, lebih aman, dan lebih jauh dari kenangan lama. Aku juga merekrut babysitter baru melalui biro resmi. Namanya Dina, perempuan parubaya yang ramah dan tulus. Saat pertama kali menggendong Aruna, sorot matanya penuh kasih tanpa kepura-puraan. Aduh, cantik sekali anak ini. Jangan khawatir, Bu, saya akan merawatnya dengan sepenuh hati, katanya. Aku nyaris menangis mendengarnya. Inilah yang seharusnya. Orang yang tulus, bukan pengkhianat. Hari terakhir bagian 2 ini kututup dengan pandangan dingin ke foto pernikahanku yang kusimpan di laci. Foto itu dulu simbol kebahagiaan, kini hanya pengingat pengkhianatan. Aku membisikkan satu kalimat sebelum mematikan lampu kamar. Raka, Siska, bersenang-senanglah di Bali. Karena setelah itu, kalian akan tahu rasanya neraka di dunia. Bandara Ngurah Rai sore itu ramai dengan wisatawan. Raka dan Siska melangkah keluar dari pintu kedatangan dengan wajah berbinar. Siska menggandeng koper kecil, sementara Raka dengan gagah menenteng tas selempang. Mereka tampak seperti pasangan pengantin baru yang sedang diliputi euforia. Aku nggak percaya akhirnya kita sampai juga, ujar Siska dengan suara bergetar menahan haru. Raka merangkul bahunya. Ini awal dari hidup baru kita, sayang. 2 minggu penuh kebebasan. Tanpa tatapan curiga, tanpa aturan. Hanya kita berdua. Siska menunduk, pipinya merona. Aku masih nggak percaya kamu berani ngelakuin semua ini. Raka tersenyum puas. Untukmu, aku berani apa saja. Mereka lalu memesan taksi menuju villa yang sudah di-booking jauh-jauh hari. Villa pinggir pantai, dengan kolam renang pribadi dan pemandangan laut lepas.
Siska hampir menangis melihat keindahannya. Mas, ini beneran buat kita? Tanyanya tak percaya. Tentu. Aku janji, kan? Aku mau kamu merasa jadi ratu. Malam pertama mereka di Bali begitu manis. Mereka makan malam romantis di tepi pantai, lilin berderet di atas meja, suara deburan ombak mengiringi. Mas, aku bahagia banget. Semua capekku selama ini terbayar, ucap Siska sambil menyuapkan makanan ke mulut Raka. Aku juga. Semua yang aku punya, aku kasih buat kamu. Kita udah resmi suami istri, yes. Aku nggak peduli lagi sama dia. Siska menatapnya ragu. Kalau istrimu tahu gimana? Raka meneguk wine dengan santai. Dia nggak akan tahu. Aku sudah atur semuanya. Beberapa hari pertama benar-benar seperti mimpi. Mereka keliling pantai Kuta, menikmati sunset di Uluwatu, berfoto di Tanah Lot. Siska tak berhenti tertawa, menggenggam tangan Raka seakan dunia hanya milik mereka. Tapi awan gelap mulai datang tanpa mereka sadari. Hari keempat, saat Raka hendak membayar makan malam di sebuah restoran mewah, kartu debitnya ditolak. Maaf, Pak. Transaksi gagal, kata kasir sopan. Raka mengernyit. Coba lagi. Kasir mencoba, tetap gagal. Pak, saldo tidak mencukupi. Raka wajahnya memerah. Ia buru-buru mengeluarkan kartu lain. Kali ini berhasil, tapi hanya untuk jumlah kecil. Siska menatapnya cemas. Kenapa, Mas? Mungkin ada masalah teknis. Besok aku cek. Raka mencoba mengecek rekening melalui ponsel. Tapi saldo kosong. 0. Matanya terbelalak. Apa-apaan ini? Siska mendekat. Kenapa, Mas? Uangku hilang. Semua. Saldo kosong. Siska menutup mulut. Hilang? Maksudnya gimana? Kan kamu bilang semua aman. Aku nggak ngerti. Tabungan, deposito, bahkan kartu kredit diblokir. Siapa yang bisa ngelakuin ini? Siska mulai panik. Jangan-jangan, istrimu tahu. Raka menoleh tajam. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin bisa. Aku udah hati-hati. Tapi dalam hatinya, ada rasa gentar yang muncul. Keesokan harinya mereka mencoba menarik uang di ATM. Gagal. Semua kartu tidak bisa digunakan. Raka mencoba menelpon bank, tapi nomornya seolah terblokir. Bahkan saat mencoba menghubungi istrinya, panggilannya tidak tersambung. Siska mulai menangis. Mas, kita gimana? Uang kita habis buat hotel dan makan. Kalau terus begini, kita bisa kelaparan. Tenang, SIS. Aku masih punya sedikit cash. Kita harus hemat. Cari tempat makan murah. Angkringan juga nggak apa-apa. Siska menatapnya tak percaya. Aku datang ke Bali buat bulan madu, bukan buat makan di pinggir jalan. Mas, kamu kira aku mau? Keadaannya gini, kamu harus ngerti. Hari demi hari berubah jadi siksaan. Mereka tak lagi bisa tinggal lama di villa mewah itu. Uang cash yang tersisa tak cukup. Dengan wajah malu, mereka check out lebih awal. Mas, kita mau pindah kemana? Ke penginapan murah. Yang penting bisa tidur. Siska hampir histeris melihat kamar penginapan baru mereka. Kamar sempit, ranjang usang, kipas angin berderit, dan kamar mandi tanpa air panas. Mas, ini nggak layak. Aku nggak bisa tinggal di sini. Kamu mau tinggal di jalan? Balas Raka ketus. Siska terdiam, menangis terseduh di pojok ranjang. Makanan pun berubah drastis. Dari restoran mahal, kini mereka harus puas makan nasi bungkus dari warung kaki lima. Siska mengeluh setiap hari. Aku nggak kuat, Mas. Ini bukan bulan madu. Ini neraka. Raka semakin stres. Berhenti ngeluh. Kamu pikir aku seneng? Aku juga bingung kenapa semua uangku hilang. Kamu bilang kamu punya tabungan banyak. Kamu bohong ke aku. Diam, Siska. Jangan salahin aku terus. Pertengkaran mulai jadi makanan sehari-hari. Suatu malam, saat listrik penginapan tiba-tiba padam, mereka duduk dalam kegelapan. Mas, apa mungkin istrimu sengaja bikin ini? Tanya Siska pelan. Raka terdiam. Wajahnya gelap. Kalau benar,
berarti dia tahu semua. Dan kalau dia tahu, habislah kita. Siska menatapnya dengan mata merah. Aku takut, Mas. Gimana kalau dia laporin kita? Gimana kalau dia tuntut kita? Raka menghela napas panjang. Tenang. Kita masih bisa pulang. Tapi, uang tiket pesawat nggak cukup. Terus, kita pulang naik apa? Jalan kaki. Kapal. Murahan, tapi cukup buat 2 orang. Siska terisak. Aku benci ini semua. Aku nyesel ikut kamu. Ucapan itu menampar hati Raka. Hari-hari berikutnya makin parah. Mereka benar-benar jadi turis miskin di pulau wisata. Menginap di kamar lembab, makan seadanya, bahkan beberapa kali harus berjalan kaki jauh karena tak mampu menyewa kendaraan. Siska semakin murung. Raka semakin marah. Cinta yang dulu mereka banggakan mulai tergerus. Aku kira kamu laki-laki tanggung jawab. Ternyata kamu cuma omong kosong, tuduh Siska. Kalau nggak karena kamu, aku nggak akan sekacau ini, bentak Raka. Kamu yang ngejar aku dulu. Kamu yang janji kasih segalanya. Dan kamu yang bikin aku ninggalin istriku. Sekarang kamu malah nyalahin aku. Pertengkaran mereka terdengar sampai kamar sebelah. Di satu sisi lain, aku membayangkan semua ini sambil duduk tenang di rumah baruku. Aku bisa merasakan kepanikan mereka dari jauh. Aku tahu, setiap kartu yang gagal, setiap tagihan yang tak bisa dibayar, adalah bagian dari rencanaku. Aku tersenyum saat membayangkan mereka duduk di penginapan murahan itu, saling menyalahkan. Nikmati bulan madu kalian, Raka, Siska. Inilah hadiah dariku. Puncaknya terjadi saat mereka hendak pulang. Raka menghitung uang sisa di dompetnya. Tidak cukup untuk 2 tiket pesawat. Kita nggak bisa pulang naik pesawat. Harus naik kapal, katanya lemas. Siska menatapnya dengan mata bengkak. Aku benci kamu, Mas. Aku nyesel ninggalin semuanya buat kamu. Raka marah. Kamu kira aku nggak nyesel? Kalau tahu gini, aku nggak akan berani ninggalin istriku. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Siska. Malam terakhir mereka di Bali, Siska menangis sepanjang waktu. Raka duduk termenung, menatap kosong ke dinding kamar penginapan. Semua mimpi indah yang mereka bangun runtuh seketika. 2 minggu yang seharusnya jadi bulan madu manis, berubah jadi 2 minggu penuh penderitaan. Dan mereka belum tahu, neraka yang sesungguhnya masih menunggu di rumah. Aku pernah berpikir bahwa membalas dendam adalah perbuatan kejam. Dulu, ketika cinta masih utuh dan aku masih percaya pada janji-janji rumah tangga, kata, balas dendam, terasa seperti kutukan yang tak ingin ku kenal. Namun setelah mengetahui bahwa suamiku memilih menikah diam-diam dengan perempuan yang kujadikan sebagai penjaga anak kami, kata itu berubah menjadi rencana yang mesti kutata rapi. Bukan karena ingin menyakiti untuk menyakiti, melainkan untuk menuntut kembali harga diriku yang direnggut. Rencana itu tidak lahir dari amarah semata. Ia lahir dari keputusan dingin dan perhitungan, dari malam-malam panjang yang kuregangkan hanya untuk memikirkan masa depan Aruna. Aku tidak bermaksud membuat mereka menderita tanpa alasan. Aku ingin membersihkan hidupku, mengambil jarak tegas, dan memastikan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun untuk menyakiti kami lagi. Setelah Raka dan Siska terjebak di Bali dengan kantong kosong dan kehancuran di muka, aku bergerak cepat. Langkah-langkah yang kulakukan tampak kasar dari luar, tapi bagiku itu adalah cara paling tegas untuk menutup era kepalsuan. Di kepala sudah kubuat skenario sehingga ketika mereka pulang nanti, tidak ada ruang untuk kebohongan lama. Pagi hari, sinar matahari menempel lembut di kaca jendela rumah baruku. Rumah ini bukanlah rumah impian yang kubayangkan dulu, melainkan rumah yang kubangun dari abu pengkhianatan. Kubeli rumah ini dengan uang hasil penjualan hunian lama, rumah yang selama bertahun-tahun menjadi saksi tawa, pertengkaran, dan kebohongan. Menjual rumah itu bukan keputusan mudah. Aku hampir pingsan saat menandatangani surat-surat di hadapan notaris. Tapi setiap lembar tanda tangan adalah selembar kertas yang memutuskan hubungan dengan memori yang menodai. Apa kamu benar-benar yakin, Eva? Tanya Lila saat datang mengantarku ke rumah baru. Matanya menatap kulit wajahku yang terlihat lebih tegas, rambut yang baru dipotong, wangi yang berbeda. Lila tahu semua rencanaku, dia satu-satunya orang yang kupercayai sepenuhnya sejak awal. Sangat yakin,
Jawabku pelan sambil tersenyum kecil. Ini bukan soal membalas. Ini soal melindungi masa depan Aruna. Kalau aku diam, mereka akan terus meremehkan kita. Lila mengangguk, namun di matanya kubaca kekhawatiran. Hati-hati. Balas dendam itu bisa jadi racun kalau nggak dikendalikan. Aku tahu. Itu kenapa aku merencanakan semuanya. Aku nggak mau ada jejak yang mengarah pada tindakan bodoh. Aku mau mereka merasakan dampak dari tindakan mereka, tapi aku nggak mau jadi orang yang menghancurkan secara terang-terangan. Suaraku tegas. Di benakku pikirkan malam-malam di Bali tadi, bayangan Siska menangis dan Raka yang termenung masih segar. Setelah pindah ke rumah baru, aku menata ulang hidup dengan cepat. Pertama, aku memutuskan hubungan keuangan yang selama ini terasa seperti tali pengikat. Tidak akan kupaparkan rinciannya. Aku bukan penasihat keuangan dan aku tak ingin memberi peta pada tindakan yang bisa disalahgunakan, tapi yang penting adalah, aku mengambil alih yang bisa kuselamatkan untuk masa depan Aruna. Separuh dari aset yang tercatat atas nama bersama atau yang aku sendiri dapat akses kuamankan untuk tabungan dan pendidikan anak kami. Sisanya, cukup untuk menutup hidup 2 mingguan mereka di Bali. Tindakanku cepat, rapi, tanpa drama. Aku menutup rekening lama, memindahkan sejumlah uang ke rekening baru yang hanya bisa aku akses, dan memastikan transfer dana pendidikan Aruna aman. Semua dilakukan dalam diam, pada saat mereka merasa dunia berada di ujung lain. Kedua, aku menyelesaikan urusan penjualan rumah. Notaris, pembeli yang sudah kukenal selama beberapa tahun, dan agen properti yang dapat diandalkan membuat proses itu berjalan cepat. Aku tahu bakal banyak yang menilai tindakanku kejam, memindah rumah, menjual tempat di mana kami menumbuhkan Aruna, tapi bagiku rumah itu adalah benda yang kini terikat pada memori yang beracun. Melepaskannya adalah ritual pembersihan. Saat kunci rumah lama kuberikan kepada pemilik baru, kupikir aku akan merasa kosong. Tapi yang kutemukan justru rasa lega. Di depan pintu rumah lama, aku menatap sejenak ke jendela ruang tamu terakhir, membayangkan barang-barang yang beberapa hari lagi akan dipindahkan keluar oleh mereka. Aku membayangkan Raka dan Siska pulang dan menemukan ruang mereka berubah, dan aku merasakan kepuasan dingin tetapi tak bersalah. Ini bukan tentang menghukum mereka tanpa ampun. Ini tentang menutup pintu yang dulu membiarkan mereka masuk dan menodai rumahku. Ketika kepindahan selesai, aku membeli lembaran pakaian baru untuk Aruna, menata kamar dengan warna-warna hangat. Di meja belajarnya kubuat ruang khusus, dengan rak buku kecil dan mainan yang kusisihkan penuh cinta. Lalu aku duduk di sudut rumah, menatap foto keluarga lama yang kubawa dari rumah lama, dan menghela napas panjang. Foto itu aku letakkan di laci, bukti bahwa pernah ada kebahagiaan, namun kini bukan untuk terus dimuliakan. Ada satu langkah yang paling berat, memutuskan nasib Raka. Aku tahu banyak orang yang menganggap seorang istri tak boleh begitu saja mencabut akses, bahkan ketika suami berkhianat. Mereka mengatakan hukum terlalu tegas, moral melarang. Namun saat kebenaran mengguncang hidupku, aku memikirkan masa depan Aruna dan menaruh prioritas pada keselamatan emosionalnya. Aku pun mengambil keputusan untuk memutuskan beberapa jalur yang memberi Raka akses tanpa persetujuanku. Aku tidak menjeratnya hingga tak punya apa-apa, aku hanya memastikan dia tak bisa lagi dengan mudah menggunakan aset yang bisa membahayakan masa depan anak kami. Malam-malamku setelah itu penuh perenungan. Kadang aku terjaga sampai larut, memikirkan apa yang kulakukan. Di beberapa kesempatan aku menanyakan pada diriku sendiri apakah tindakanku terlalu lapar akan pembalasan. Namun ketika pagi datang dan melihat senyum Aruna yang polos, semua keraguan itu sirna. Dia tak tahu apa-apa tentang apa yang kulakukan, baginya, aku hanya ibunya. Dan aku bersumpah setiap detik mengambil keputusan itu untuk keselamatan dan kebebasan kami. Selain urusan keuangan dan penjualan rumah, aku juga menyiapkan langkah-langkah kecil yang akan membuat kepulangan mereka menjadi tamparan. Bukan tamparan yang bersifat kekerasan, melainkan tamparan yang mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pertama, aku mengatur agar rumah lama cepat berpindah tangan. Aku mempercepat proses balik nama, memastikan pemilik baru sudah menempati rumah saat Raka pulang. Aku tidak memberitahu siapa pemilik baru itu. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, hanya kenyataan bahwa rumah itu sudah dimiliki orang lain saat mereka pulang.
Bayanganku akan momen itu, ketika mereka melihat barang-barang mereka diletakkan di depan pagar, membuatku merasa dunia ini adil dalam caranya sendiri. Kedua, aku menulis surat singkat untuk diri sendiri, bukan untuk mereka. Surat itu berisi daftar hal-hal yang harus kukatakan pada Aruna jika suatu hari ia bertanya mengapa rumah lama bukan milik kami lagi, kenapa papa tidak tinggal bersama, dan mengapa ia sering melihat punggung kedua orang tua yang tampak berlalu. Surat itu kuletakkan di kotak yang hanya boleh kubuka bila Aruna sudah cukup besar. Aku ingin memastikan bahwa ketika kebenaran suatu hari terurai, ada penjelasan yang lembut, bukan kebencian. Ketiga, aku merekrut pengasuh baru dengan teliti. Kali ini aku tak lagi memakai orang yang hanya tampak tulus di depan kamera. Aku memilih lembaga resmi yang melakukan verifikasi latar belakang, pengecekan psikologis, dan referensi yang ketat. Di antara calon-calon yang datang, salah satu yang mencuri hatiku adalah Dina, perempuan parubaya, sabar, dengan tatapan hangat yang tak dibuat-buat. Saat Dina menggendong Aruna pertama kali, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku tenang. Ketulusan. Aku janji, Bu Eva, kata Dina di ruang tamu, suaranya lembut namun tegas. Anak ini akan kuanggap seperti cucuku sendiri. Saya paham menjaga anak itu soal hati, bukan sekadar rutinitas. Kata-katanya menembus ruang kosong yang sempat ada. Aku tahu kini Aruna aman dari pertemanan yang memuji suamiku, dari bisik-bisik yang menyiratkan hal-hal tersembunyi. Dina bukan sekadar pengganti, ia menjadi penjaga hati. Ada juga hal-hal administratif yang kuselesaikan, mengubah data kontak di sekolah Aruna, memblokir nomor yang biasa dihubungi Raka, setidaknya nomor yang kuanggap dapat membangun jembatan kepulangan mudah, dan memastikan komunikasi terkait keuangan hanya melalui jalur yang kukontrol. Aku tahu ini tegas, mungkin terlihat keras, tapi bagiku ini adalah perlindungan. Di sela-sela pengaturan itu, aku juga menyiapkan sesuatu yang kukategorikan sebagai surprise moral, untuk saat mereka pulang, bukan ancaman, bukan caci maki, melainkan konfrontasi yang membuat mereka merasakan hilangnya. Aku menulis sepucuk surat yang kutinggalkan pada alamat lama, tetapi surat itu bukan untuk mereka. Surat itu untuk pemilik baru, memberitahu dengan sopan agar mereka tidak melakukan kontak dengan Raka dan Siska jika keduanya mencoba datang, dan agar segala barang yang ditinggalkan di pekarangan diurus sesuai hukum tanpa memberi kesempatan pada pihak lama untuk masuk. Sungguh, aku tidak ingin menjadikan ini permainan hina. Aku ingin hidupku bebas, bukan dibalut dendam. Maka di setiap langkah, aku memastikan ada batas etis yang kutetap. Aku menolak humiliate tanpa sebab. Yang kulakukan adalah menutup pintu, bukan memasang pagar berduri. Sore hari, ketika semuanya tampak rapi, aku duduk di teras rumah baru dengan secangkir teh panas. Aruna berlarian mengejar kupu-kupu kecil di kebun, tertawa riang. Dina memantau dari jauh, tersenyum ramah. Di sudut hatiku ada damai yang tak pernah kurasakan saat masih terbelenggu dalam kebohongan. Namun damai itu bercampur pula rasa getir yang tak kunjung hilang. Wajah Raka di beberapa foto keluarga yang kuletakkan dulu di meja kini terasa seperti barang antik, indah tapi tak lagi punya tempat di rumahku. Kala malam turun, kupandangi langit yang makin gelap. Di kejauhan, suara langkah roda kendaraan terdengar samar, seperti pertanda sesuatu yang akan datang. Aku tahu mereka suatu saat akan kembali. Aku juga tahu kepulangan mereka takkan seperti dulu. Mereka akan menemukan rumah yang bukan milik kami lagi, kartu yang tak berfungsi, dan sebuah kenyataan, bahwa tindakan mereka meninggalkan luka yang tak bisa diabaikan. Namun di balik itu semua, aku menolak membiarkan dendam menuntun hidupku. Rencana ini adalah jembatan menuju kebebasan, bukan perangkap yang menjeratku. Aku akan berdiri tegak ketika mereka pulang, bukan sebagai wanita yang haus pembalasan, melainkan sebagai ibu yang telah memutus rantai pengkhianatan. Di dalam laci meja kerja, aku menyimpan potongan amplop coklat yang pertama kali membuka semuanya. Amplop itu kini hanya selembar kertas yang mengingatkanku pada keputusan. Di bawahnya kucantumkan daftar hal yang masih harus kuurus. Mendaftarkan Aruna ke sekolah baru, memastikan tabungan pendidikan aman, dan menyiapkan masa depan yang stabil. Daftar itu panjang, namun setiap item terasa seperti batu loncatan ke kehidupan baru yang layak. Malam itu aku menutup mata dengan perasaan campur aduk, lega, waspada, dan tenang.
Raka dan Siska boleh saja merencanakan neraka untukku, tapi aku sudah menyiapkan neraka versi mereka sendiri. Perubahan yang dingin dan final. Aku tahu, ketika mereka melangkah melewati pintu rumah yang bukan lagi milik kami, mereka akan merasakan hangat dari api kecil yang kukobarkan, api yang menyingkap kerapuhan mereka sendiri. Ini belum selesai, bisikku pada diri sendiri sebelum tidur. Tapi ini sudah menjadi awal yang benar. Di luar, langit malam menutup cerita hari itu dengan hening. Esok atau lusa, ketika jejak langkah mereka sampai di kompleks perumahan kami, segala sesuatu yang kutata hari ini akan bekerja seperti rencana, rapi, rapuh, dan tanpa ampun. Pesawat yang membawa Raka dan Siska mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada sore yang gerah. 2 minggu di Bali telah mengikis semua kilauan yang semula menyelimuti rencana mereka. Wajah Siska yang dulu bersemu merah karena malu kini pucat, matanya sembab karena air mata yang tak henti. Raka duduk di kursi tunggu dengan mata kosong, sesekali menggosok-gosok pelipisnya seperti mencoba mengusir rasa bersalah yang menyesakkan. Kita pulang ya, ujar Raka pada Siska, suaranya datar. Nanti kita bicarakan semuanya di rumah. Siska mengangguk pelan. Ia tak lagi menggenggam tangan Raka seperti di awal, genggaman mereka lepas, canggung, penuh beban yang tak bisa dihapus oleh selimut pantai atau pemandangan matahari terbenam. Di antara mereka menganga jurang yang dibuat sendiri oleh kebohongan. Di taksi menuju kompleks perumahan tempat rumah lama kami berada, Raka hanya menatap jendela. Dalam hatinya ada rasa takut, bukan hanya takut ketahuan, tapi takut kehilangan. Ia mulai menghitung kemungkinan, bagaimana jika istrinya telah tahu dan memilih jalan yang tak bisa lagi dibalik? Taksi melaju cepat, lalu masuk ke gang perumahan. Lampu-lampu jalanan redup, suasana menitikin sebuah kecemasan. Ketika kendaraan berhenti di depan rumah lama, Siska menahan napas. Di depan pagar, tidak lagi pagar rumah kami yang dulu, terdapat tumpukan barang, tas, kardus, beberapa pot bunga yang biasanya menghiasi teras, semuanya ditumpuk rapi di luar. Di samping tumpukan barang itu berdiri seorang pria bertubuh besar dengan kemeja rapi, memegang kunci dan nampak seperti orang yang baru saja pindah. Di depannya, sekumpulan tetangga menatap dengan rasa ingin tahu yang tak disamarkan. Raka menatap pemandangan itu seperti orang yang melewati kabut tebal. Apa yang terjadi? Suaranya hampir tak terdengar. Seorang tetangga, Pak Jono, kepala RT yang ramah tapi tegas, melangkah mendekat. Matanya menatap Raka dingin. Pak Raka? Kebetulan sekali. Rumah itu sudah berpindah tangan minggu lalu. Pemilik baru sudah menempati. Kalau memang ingin ambil barang, prosedurnya lewat notaris dan pengacara, bukan dengan cara tunjuk sana-sini. Siska gemetar. Ini barang-barang kami. Ini rumah kami, teriaknya tercampur putus asa. Pria berkemeja rapi itu mengangkat satu amplop kecil, lalu melipatnya. Maaf, kami pembeli sah. Ini semua sudah diselesaikan secara hukum. Kalau ada barang-barang yang tertinggal, silakan urus lewat jalur hukum. Tidak boleh masuk tanpa izin, itu melanggar. Raka mengamati amplop itu dengan tangan gemetar. Dalam benaknya berkecamuk 1000 alasan. Sebagian ingin menyangkal, sebagian lagi panik. Ia menoleh ke Siska dan menuntut jawaban. Kenapa kita tidak dikasih tahu? Aku pikir apa? Sindir Siska, matanya menyala marah sekaligus malu. Kau pikir semua ini bisa kau tutupi? Kau pikir aku aman setelah kita kabur ke Bali? Raka menggigit bibir hingga terasa pahit. Dalam kepalanya berputar cepat, mencari celah, mencari cara. Ia mencoba meraih ponselnya dan memanggil istrinya. Tapi tidak ada jawaban. Nomor yang biasa menempel di daftar kontaknya tidak aktif. Pesan yang ia kirim tak pernah mendapat balasan. Semuanya seperti menghilang. Di halaman, pemilik baru, seorang wanita muda berjas, memandang mereka dengan penuh ketegasan. Maaf, Pak, Bu. Selama penyerahan dokumen, semua sudah ditandatangani. Kami telah diberi hak milik sejak seminggu lalu. Barang-barang yang tersisa akan disortir dan jika itu barang pribadi, nanti akan dikomunikasikan lewat notaris. Siska meraih lengan Raka, menangis terseduh. Ia terduduk di trotoar,
menempelkan wajahnya ke paha suaminya seperti seorang anak yang kehilangan pegangan. Aku nggak nyangka ini bakal begini, bisiknya. Aku nyesel. Aku ingin pulang ke rumah lama, ke rumah kita. Hanya ada sunyi yang menjawab, di antara bisik-bisik para tetangga yang mengamati dengan mata yang tak lagi simpatik. Di sudut jalan, beberapa anak kecil memandang dengan rasa ingin tahu, tanpa tahu betapa pahitnya tragedi itu. Dunia di sekeliling mereka berjalan seperti biasa, sementara bumi mereka runtuh. Raka berdiri dan berjalan ke gerbang. Ia melihat pintu rumah, pintu yang dulu ia kenal, terkunci rapat, dan papan nama kecil yang menempel di tiang pagar sudah berganti nama. Ia mengetuk keras, suara dentang yang menggema seperti menanyakan, apakah semua itu nyata? Tidak ada jawaban kecuali gemericik angin. Kemarahan mulai merayap naik. Ia menuntut untuk berbicara dengan pemilik baru, untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang ia miliki, KTP, surat nikah, segala dokumen yang selama ini ia anggap sebagai jaminan atas rumah itu. Namun, bukti di lemari dokumen yang ia miliki tak lagi cukup karena proses legal yang telah dilakukan saat ia pergi. Penjualan rumah itu adalah urusan yang sah. Aku menggunakan jalur hukum, notaris, dan pembeli yang sah. Semua telah diurus dengan rapi sehingga tidak ada celah hukum yang bisa mereka gunakan untuk masuk. Raka mencoba berbicara dengan suara lebih keras, menuding, memaki, sebuah puncak kemarahan yang mengundang tatapan tak senang dari para tetangga. Siska memeluk kepala, menutup telinga seperti ingin menolak semua bunyi keras itu. Mereka berdua berdiri sebagai sepasang pecundang, yang kini harus menyaksikan akibat tindakan mereka sendiri. Di sela kegaduhan, seorang tetangga, ibu-ibu yang sering main ke rumahku dulu, mendekat. Matanya memerah melihat Siska, lalu menatap Raka penuh penghakiman. Kalau memang kalian melakukan hal yang tak terpuji, jangan harap kami akan menolong. Kita semua punya harga diri. Kalau orang menipu istri sendiri, itu bukan urusan yang layak mendapat simpati. Perkataan itu menusuk. Raka menunduk, tak mampu membalas. Di dalam dada ia merasakan perih, bukan karena kehilangan rumah semata, melainkan karena kehilangan muka, kehilangan nama di lingkungan yang dulu ia panggil rumah. Sementara itu, aku duduk di rumah baru beberapa kilometer dari sana, mendengar kabar kepulangan mereka dari pesan instan sahabat yang memberi update. Ada kombinasi aneh pada dadaku, sepi dan ringan, sekaligus getir. Aku tahu momen itu akan datang, aku juga tahu bahwa perasaan yang kurasakan bukan semata suka karena kesengsaraan mereka, melainkan sebuah penutupan luka. Dalam diam, aku menyesap teh hangat dan memandang Aruna yang sedang bermain di taman kecil di halaman rumah. Ia tertawa polos, tanpa tahu badai yang tengah menerjang dua orang yang dulu mengaku mencintainya. Di hari-hari setelah kedatangan mereka, desas-desus di lingkungan jadi bahan obrolan. Tak sedikit tetangga yang meremehkan, tak sedikit pula yang menunjukkan rasa kasihan pada seseorang yang mendapatkan pukulan keras kehidupan. Siska menulis surat permohonan, memohon secara tertulis agar barang-barang pribadi yang tertinggal bisa dikembalikan. Namun karena proses jual-beli sudah selesai, semua harus melalui pihak notaris. Mereka pun menunggu panggilan, namun panggilan itu tak kunjung datang. Satu persatu, pintu-pintu yang dulu terbuka untuk mereka menutup. Raka yang dulu sering mengobrol santai dengan tetangga kini dihadapkan pada ketidakmampuan untuk mendapatkan simpati. Ia mencoba menghubungi teman-teman kantornya, berharap ada bantuan, atau paling tidak pekerjaan yang tetap tersedia. Namun reputasinya sudah mulai menguap, kabar bahwa ia berselingkuh dan menikah diam-diam sudah menyebar, kata demi kata reputasi itu berguguran. Kabar mengejutkan datang beberapa minggu kemudian, Raka diberhentikan dari pekerjaannya. Bukan sepenuhnya karena pengkhianatan moralnya, melainkan karena proyek yang belum selesai dan manajemen yang memutuskan memecat sebagian staf, menggunakan momen ini untuk membersihkan nama perusahaan dari kemungkinan masalah citra. Ketika Raka mengadu, hatinya koyak, namun alasan perusahaan terdengar dingin, efisiensi, dan pengaturan internal. Dalam kenyataan, ia kehilangan pendapatan utama saat yang paling ia butuhkan. Siska yang awalnya berharap rehabilitasi melalui pernikahan diam-diam, kini hanya menemukan penolakan. Ia yang dulu tampak tak pernah kesusahan kini harus menerima sisa-sisa hidup yang jatuh berantakan.
Mereka berdua menumpang di beberapa rumah teman untuk beberapa malam, tapi orang-orang yang dulu mereka anggap keluarga kini menjaga jarak. Kehidupan mereka berubah menjadi jejak langkah yang tak berujung, tanpa tujuan dan tanpa pegangan. Di suatu malam yang hujan, ketika mereka berdua berteduh di sebuah rumah kontrakan sempit yang disewa dengan sisa uang cash, Siska menatap Raka, suaranya serak. Kita sudah kehilangan semuanya. Rumah, uang, reputasi. Aku salah. Aku nggak tahu harus bagaimana. Raka menatap ke arah jendela yang meneteskan hujan. Aku juga salah. Aku meninggalkan istri dan anak sendiri tanpa alasan yang benar. Aku pikir aku bisa hidup bebas denganmu. Tapi aku salah. Tapi penyesalan tak bisa mengembalikan apa yang hilang. Tidak ada daya untuk mundur. Mereka jadi seperti orang yang berkelana tanpa peta. Sementara itu, aku mendapatkan beberapa kabar lain yang memberi rasa lega. Pihak sekolah Aruna menerima pembayaran biaya pendidikan yang telah kubayar untuk 1 tahun penuh. Kartu identitas dan dokumen pendidikan anakku sudah kususun rapi di lemari baru. Dina, pengasuh yang baru, menjadi pilar yang sabar dan hangat bagi kami. Kehidupan kami berjalan pelan tapi mantap. Di sela-sela rutinitas, ada malam-malam di mana aku masih termenung, menatap foto lama yang kusimpan di laci, foto yang membekukan senyum yang kini terasa seperti kenangan dari yang tidak lagi relevan. Namun tidak sepenuhnya hal itu membuatku merasa seperti pemenang yang tanpa dosa. Ada kalanya rasa bersalah menerpa, menanyakan apakah aku telah menjadi pengecut karena menutup pintu tanpa berbicara dulu. Aku sering mengingat Lila yang selalu mengingatkanku untuk menjaga etik dalam segala keputusan. Aku mencoba meletakkan tindakan-tindakan itu dalam bingkai yang masuk akal. Aku menutup akses yang berisiko pada masa depan anak kami. Itu bukan balas dendam dangkal, pikirku. Itu adalah pembelaan. Suatu siang, entah karena belas kasihan atau untuk alasan lain, sebuah kamar penginapan yang sederhana menjadi tempat sementara bagi Raka dan Siska. Mereka berbagi selimut tipis, dan pada malam-malam tertentu di sela-sela hujan, mereka saling berbisik. Namun bukan lagi kata-kata cinta. Itu adalah kata-kata penyesalan, permintaan ampun yang tak lagi bergema pada orang yang tepat. Keadaan semakin getir ketika Raka mencoba datang ke rumah baru kami. Ia berdiri di pagar, menatap rumah yang kini penuh pot bunga baru, tawa anak kecil di halaman, dan gerak tubuh seorang wanita yang bukan lagi istrinya. Ia mengetuk pagar, berharap seseorang membuka. Namun dari dalam, Dina yang sedang menyiram tanaman melihat dari jauh, meneleponku. Aku menerima panggilannya dengan perasaan yang datar, di hati aku tidak ingin terlibat dalam keributan. Aku berjalan keluar, melihat Raka berdiri, lusuh, matanya merah. Apa yang kau mau? Suaraku pendek, tak menunggu basa-basi. Raka menunduk, menyeka air mata yang menetes. Eva, tolong, aku butuh bantu. Aruna, aku ingin bertemu Aruna. Aku ingin minta maaf. Ada lonjakan halilintar kecil dalam dadaku. Di antara kemarahan yang masih ada pula bagian kecil yang tahu, seorang ayah berhak bertemu anaknya. Tapi lagi-lagi aku mengingat semua yang terjadi, pengkhianatan, kebohongan, malam-malam aku menangis sendirian. Aku tahu kalau memberi akses begitu saja bukanlah keputusan kecil. Dunia ini bukan panggung drama di mana penyesalan sehari bisa menebus luka bertahun-tahun. Aku tidak akan menutup kemungkinan, jawabku akhirnya, suara pelan tapi tegas. Tapi bukan sekarang. Kita harus atur pertemuan melalui jalur yang benar, dengan syarat-syarat yang jelas. Aku tidak mau anakku menjadi alat pertikaian. Raka mengangguk. Ia menunduk lagi, seakan sedang menimbang kalimat-kalimat yang mungkin bisa menyelamatkan menghancurkan reputasinya. Terima kasih, katanya, seolah itu sudah menjadi hadiah terbesar yang pernah ia terima. Setelah ia pergi, aku berdiri di depan pagar, menatap rumah yang aku pilih untuk masa depan kami. Di sanubari aku merasakan kombinasi antara aman dan dingin. Aku sudah menutup pintu yang membawa luka, tapi pintu lain, pintu maaf, pintu kesempatan kedua, kututup rapat karena aku ingin memastikan keselamatan anakku lebih dulu. Malam-malam berikutnya kulalui dengan menata kembali rutinitas kami. Ada hari-hari yang penuh tawa ketika Aruna belajar menari kecil dan menyanyikan lagu-lagu anak.
Ada juga hari-hari yang penuh hening, ketika sepi mengingatkanku pada masa lalu yang tak bisa dimaafkan begitu saja. Namun sedikit demi sedikit, kehidupan baru itu memberi ruang untuk sakit sembuh. Di suatu sore, ketika matahari menurun dan langit berwarna jingga, aku berdiri memandang halaman rumah. Aruna berlari-lari mengejar kupu-kupu, wajahnya menyala bahagia. Dina duduk di ayunan, tersenyum menatapnya. Dalam hati aku tahu, apa yang kulakukan bukan semata untuk mengekang atau menghukum, tapi untuk memberi anakku sebuah kehidupan yang lebih aman. Dan meski aku tahu jejak tindakan itu akan selalu ada, yang terpenting adalah aku tak lagi terjebak pada kepalsuan. Di sisi lain, Raka dan Siska menjadi bayangan yang kerap melintas di kepala, pernah nyata, kini samar. Mereka sedang membayar konsekuensi dari pilihan mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kehilangan yang sangat nyata. Dan pada akhirnya, hidup berlanjut. Mereka akan menemukan cara berdiri lagi, atau terbenam. Itu adalah keputusan mereka sendiri. Aku menutup hari dengan doa singkat, bukan untuk dendam atau rasa puas, namun untuk kekuatan. Kekuatan untuk membesarkan Aruna dalam dunia yang tak mudah, dan kekuatan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang kutetapkan sendiri. Di luar, malam menyelimuti rumah baru kami dengan tenang. Itu menandakan bab lain dari hidup kami, bab yang terlahir dari kepedihan, namun berharap tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dan jelas. Malam itu, Raka dan Siska tidur di emperan toko yang sudah tutup. Barang-barang mereka menumpuk di samping. Raka duduk dengan tatapan kosong, Siska terisak memeluk lutut. "Mas, aku kedinginan," lirihnya. Raka hanya diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Di tempat lain, aku duduk di ruang tamu rumah baruku yang megah. Anak kecilku berlari-lari di karpet lembut, tertawa riang. Babysitter baruku, seorang perempuan parubaya yang sabar dan tulus, menemaninya bermain. Aku menyesap teh hangat, senyum mengembang. "Bu, anaknya makin ceria sekarang," kata babysitterku. Aku mengangguk. "Ya, karena rumah ini bersih dari racun orang-orang munafik." Hatiku damai. Aku tahu di luar sana, mereka berdua meringkuk tanpa arah. Dan aku hidup tanpa pengkhianatan, tanpa rasa takut. Raka dan Siska, tidur di lantai dingin, perut lapar, dihantui rasa malu. Aku, tidur di ranjang empuk, menikmati kedamaian bersama anakku, dikelilingi orang-orang yang tulus. Kontras itu membuatku semakin yakin, keputusanku meninggalkan mereka adalah langkah paling benar dalam hidupku. Pagi menjelang, Raka bangun dengan wajah kusut. Ia menatap Siska yang masih tidur dengan mata sembab. Lalu ia memandang langit, bergumam lirih. Dia berhasil, dia benar-benar menghancurkan aku. Siska membuka mata, suaranya serak. "Kita, mau kemana sekarang, Mas?" Raka tidak menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Hari itu matahari pagi menyengat. Raka duduk di trotoar dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, kemeja yang dulu rapi kini kusut penuh noda. Di sampingnya, Siska terlelap, tubuhnya menggigil meski sinar matahari mulai meninggi. Beberapa orang yang lewat menatap dengan iba. Ada yang berbisik, ada yang mencibir. Bagi orang-orang, mereka hanya sepasang manusia gagal yang hidup tanpa arah. Raka menunduk, pikirannya berputar. "Bagaimana bisa aku sampai di titik ini?" "Mas," Siska terbangun, matanya bengkak. "Aku lapar." Raka mendengus. "Aku juga." "Terus kita makan apa?" Raka menghela napas. "Aku masih punya uang receh. Cukup buat beli nasi bungkus 1. Kita bagi 2. Siska menatapnya tak percaya. "1? Kita kan 2 orang?" "Ya, kalau kamu nggak mau, biar aku aja yang makan." Siska membentak, "Kamu egois. Kamu suami macam apa?" Raka terpancing. "Kalau kamu nggak suka, ya udah, balik aja ke keluargamu." Siska menangis. "Aku udah ninggalin keluargaku buat kamu, Mas. Kamu lupa? Mereka nggak mau nerima aku lagi. Aku cuma punya kamu." Raka terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Siang itu, Raka mencoba mencari pekerjaan seadanya.
Ia menawarkan diri jadi kuli angkut di pasar, tapi tubuhnya yang lemah tak bertahan lama. Upahnya hanya cukup untuk makan 1 kali. Siska menunggu di emperan, wajahnya semakin pucat. Mas, kita nggak bisa terus kayak gini, katanya lirih saat Raka kembali dengan 2 bungkus nasi sederhana. Kamu kira aku nggak tahu? Bentak Raka, lalu ia menyesal seketika. Maaf, aku cuma capek. Siska menggeleng. Aku juga capek, Mas. Ini bukan hidup yang aku mau. Malamnya, mereka makan nasi bungkus dengan tangan bergetar. Siska menatap Raka, suaranya serak. Ingat enggak, Mas, waktu pertama kali kita ke Bali? Kamu bilang kita bakal hidup bahagia selamanya. Raka tersenyum miris. Ya, aku ingat. Sekarang, kita jadi gelandangan. Semua orang lihat kita kayak sampah. Jangan ngomong gitu. Tapi itu kenyataan, Mas. Aku nyesel. Raka menatapnya dengan mata merah. Aku juga. Di rumah baruku yang luas, suara tawa anakku memenuhi ruangan. Babysitter baruku membacakan dongeng, sementara aku menyiapkan sarapan. Bu, anaknya makin pintar, kata babysitter itu sambil tersenyum hangat. Aku membalas senyum. Karena sekarang dia nggak lagi hidup di rumah penuh racun. Dia bebas tertawa tanpa takut dengar pertengkaran. Aku duduk di meja makan, menatap pemandangan taman hijau dari jendela besar. Hidupku tenang, damai, dan penuh syukur. Aku tahu di luar sana, 2 orang yang pernah mengkhianatiku kini tersiksa. Tapi aku tidak peduli lagi. Hari keempat setelah pulang, pertengkaran Raka dan Siska memuncak. Aku nggak bisa terus sama kamu, Mas. Semua ini salahmu. Kamu hancurin hidupku, teriak Siska. Raka membalas dengan suara parau, kamu pikir aku nggak hancur? Aku kehilangan istri, rumah, uang, semuanya. Aku bahkan nggak punya harga diri lagi. Siska berdiri, wajahnya penuh air mata. Aku benci kamu. Kalau gitu, pergi aja. Tapi aku mau kemana? Aku nggak punya siapa-siapa. Keduanya sama-sama terdiam, menyadari bahwa meski saling benci, mereka terikat dalam penderitaan yang sama. Suatu sore, mereka memberanikan diri datang ke rumah salah satu teman lama Raka. Raka? Astaga, kamu kenapa bisa begini? Tanya temannya kaget melihat penampilan mereka. Raka menunduk. Aku butuh bantuan, bro. Temannya menggeleng. Maaf, aku nggak bisa. Aku dengar kabar tentang kamu ninggalin istrimu buat babysitter? Gila ya? Aku nggak mau ikut-ikut masalahmu. Pintu ditutup di depan wajah mereka. Siska menangis lagi. Mas, semua orang udah tahu, kita jadi bahan gosip. Raka mengepalkan tangan. Sial, aku benar-benar jatuh. Aku duduk bersama anakku di taman belakang rumah. Dia memelukku erat. Mama, aku senang. Sekarang Mama selalu ada buat aku, katanya polos. Aku tersenyum, menahan air mata bahagia. Ya, sayang, Mama janji, kita akan selalu bahagia. Di hatiku, aku merasa menang. Aku berhasil membuang racun dari hidupku, dan kini hanya ada. Malam berikutnya, Raka dan Siska tidur di stasiun. Bau keringat dan debu menusuk hidung. Siska menangis sampai terlelap. Raka menatap langit-langit stasiun, matanya kosong. Dia menang. Dia benar-benar menang. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengakui kekalahan. Pagi menjelang. Orang-orang lalu lalang, sibuk dengan aktivitas. Raka dan Siska hanya duduk di pojok, bagai 2 bayangan yang terlupakan. Sementara aku, di rumah baruku, membuka jendela, menghirup udara pagi dengan senyum lega. Hidupku baru saja dimulai, tanpa mereka. Pagi itu sinar matahari masuk lewat jendela besar rumah baruku. Tirai putih bergoyang pelan diterpa angin. Di meja makan, aroma roti panggang dan teh hangat memenuhi ruangan. Anakku, Aruna, duduk manis sambil menyuap sereal dengan senyum polos. Babysitter baruku, Bu Ratna, menemaninya dengan sabar. Bu, Aruna makin pintar sekarang. Dia udah bisa baca kata-kata pendek, ujar Bu Ratna sambil tersenyum. Aku mengangguk, hatiku hangat. Iya, Bu. Terima kasih.
Saya nggak nyangka dia bisa secepat ini berkembang. Sepertinya karena sekarang suasana rumah tenang, dia jadi lebih bahagia. Bu Ratna menatapku penuh pengertian. Lingkungan yang baik memang bisa bikin anak tumbuh sehat. Yang penting, ibu sekarang sudah bebas dari orang-orang yang merugikan. Aku tersenyum tipis. Kata-kata itu meneguhkan hatiku. Kadang-kadang, di sela kesibukan, bayangan masa lalu masih datang. Saat aku melihat sofa kosong di ruang tamu, aku teringat bagaimana dulu Raka duduk di situ, pura-pura bekerja keras, sementara diam-diam hatinya sudah diberikan pada babysitter. Sakitnya masih ada, tapi tak lagi menusuk. Lebih seperti bekas luka yang mengeras, jadi pengingat agar aku tidak jatuh ke lubang yang sama. Aku menatap keluar jendela, berbisik pada diri sendiri, terima kasih, ya Allah, sudah menunjukkan kebenaran. Aku mungkin terluka, tapi sekarang aku lebih kuat. Di sisi lain kota, Raka dan Siska berjalan dengan langkah gontai di trotoar. Rambut mereka berantakan, wajah kusut, pakaian kusam. Tak ada lagi sisa-sisa kemewahan dari bulan madu Bali. Mas, aku capek, renget Siska. Aku nggak mau hidup kayak gini terus. Raka terdiam, wajahnya penuh kerut. Aku juga nggak mau, SIS. Tapi kita nggak punya apa-apa lagi. Aku udah coba cari kerja, tapi semua orang nolak. Mereka udah tahu kabar buruk tentang kita. Siska menangis. Jadi kita harus jadi gelandangan begini selamanya. Raka menatapnya tajam. Kamu pikir aku nggak nyesel? Aku ninggalin istri dan anakku buat kamu. Dan sekarang? Kamu malah nyalahin aku tiap hari. Siska terdiam, hatinya penuh penyesalan. Hari itu aku mengajak Aruna bermain di taman kota. Dia berlari mengejar balon, tertawa riang. Aku ikut tertawa, hatiku ringan. Di bangku jauh di seberang taman, tanpa aku sadari, Raka dan Siska duduk lusuh. Mereka melihatku bersama Aruna. Wajah mereka pucat, mata kosong. Siska berbisik lirih, itu, dia. Raka mengepalkan tangan. Hatinya sakit melihat aku tampak begitu bahagia. Tapi ia tahu, ia tak punya hak lagi untuk mendekat. Nomornya sudah ku blokir, semua pintu sudah kututup rapat. Aku merasakan ada tatapan, tapi aku memilih tak peduli. Aku hanya fokus pada anakku. Kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja kutulis tinta di kertas putihku. Hari ini aku melihat sekilas masa laluku. Mereka tampak hancur. Tapi aku tak merasa kasihan. Aku merasa lega, karena aku bisa berdiri di sini tanpa mereka. Pengkhianatan bukan hanya soal kehilangan cinta, tapi juga penghinaan terhadap harga diri. Kini aku belajar, harga diriku lebih berharga dari siapapun yang tak tahu arti setia. Aku menutup buku itu dengan senyum tenang. Suatu hari kulihat di sebuah warung kecil, Raka dan Siska makan nasi sisa dengan wajah murung. Mas, aku benar-benar nggak bisa terus kayak gini. Aku nyesel ikut kamu, kata Siska dengan suara parau. Raka menghentakkan sendok. Kalau kamu nyesel, ya sudah. Tinggalin aku. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ya sudah. Jangan salahin aku terus. Kamu pikir aku senang jadi kayak gini? Pertengkaran mereka menarik perhatian pengunjung lain. Beberapa orang geleng-geleng kepala. Cinta yang dulu mereka bangga-banggakan kini berubah jadi bara kebencian. Di sisi lain aku semakin sibuk dengan pekerjaanku, tapi semua berjalan lancar. Rumah baru ini bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol kebebasan. Aruna tumbuh sehat. Ia makin pintar, makin ceria. Bu Ratna selalu mendampinginya dengan tulus. Aku merasa tak pernah sendiri lagi. Aku punya lingkaran kecil yang aman, jujur, dan penuh cinta. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, Raka dan Siska mengetuk pintu rumah lamaku, menangis, memohon masuk. Aku hanya berdiri di dalam, menatap mereka, lalu menutup pintu rapat-rapat. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi juga dengan ketegasan. Tidak, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak akan membuka pintu lagi. Hidup selalu memberi pelajaran. Aku belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang paling mahal. Sekali dikhianati, tak ada alasan untuk memberi kesempatan kedua pada orang yang sama.
Aku belajar bahwa kadang balas dendam terbaik bukan dengan kekerasan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Dan itulah yang sekarang kulakukan. Hari-hari berlalu. Raka dan Siska semakin hilang dari peredaran. Mereka mungkin masih berjuang di jalanan, atau mungkin sudah saling meninggalkan. Sementara aku terus melangkah maju. Aku bekerja, aku membesarkan anakku, aku membangun kebahagiaan dengan caraku sendiri. Hidupku memang sempat hancur karena pengkhianatan, tapi kini aku sadar, dari reruntuhan itu, aku membangun istana baru. Aku menatap wajah Aruna yang tertidur lelap, membelai rambutnya, dan berbisik. Mama janji, kita nggak akan pernah hidup dalam pengkhianatan lagi. Kita akan bahagia selamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku benar-benar percaya dengan kata-kata itu.